Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya dan diberikan kemudahan serta perlindungannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, bunda-bunda hebat semuanya, Boyo mau sharing lagi. Ini pagi-pagi buta banget. Selepas sholat subuh, Boyo langsung ke dapur, yaitu pertama kali yang Boyo lakukan setelah sholat subuh adalah memasak nasi atau menanak nasi ya. Biasa nih bun, Boyo memakai beras cap santap atau cap ikan koki hoki andalan Boyo. Dan beras cap santap dan beras cap ikan koki hoki ini adalah beras premium dengan harga ekonomis sehingga bisa membantu memulihkan perekonomian keluarga Buyu. Artinya bisa menghemat pengeluaran Buyul setiap bulannya. Masya Allah, biasanya Buyul itu menghabiskan budget untuk beras itu antara 200 sampai 250. Nah, setelah memakai beras cap santap atau cap ikan koki hoki, alhamdulillah bisa menghemat sekitar Rp50.000. Dan itu bisa dialokasikan untuk keperluan yang lainnya ya bun. Nah, seperti ini bun kemasannya. Ini kemasan 5 kilogram yang di dalamnya ada kartu undian berhadiah yaitu berupa pulsa Rp20.000 yang biasa diundi setiap 2 minggu sekali. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan mau samaan untuk bisa menghemat pengeluaran dapur kita, yuk beralih ke beras cap santap atau cap ikan koki hoki ini yang linknya Boyo taruh nanti di deskripsi box Boyul ya. Nah, beras ini memang berasnya bagus, kualitasnya premium banget bun, bersih, kemudian empuk pulen hasilnya juga, dan tidak kalah dengan beras-beras mahal yang lainnya. Yang lebih pentingnya lagi, beras ini adalah bebas dari pestisida bun, jadi aman dikonsumsi untuk keluarga Buyul dan anak-anak. Pokoknya anak-anak senang karena berasnya itu pulen seperti beras-beras restoran seperti itu ya bun. Nah, beras ini juga diproses secara alami dan higienis ya bun, sehingga menghasilkan beras yang bersih dan enak. Dah teman-teman semuanya, Buyo langsung beres-beres dulu bagian area dapur sambil bergelap-gelap nih ya. Karena kebetulan ini untuk lampu tuh kan, lampunya kedap-kedip kayak di diskotik aja, Masya Allah. Emang diskotik kayak gini ya, Buyo belum pernah kok ke sana. Tapi yang namanya rumah Buyo itu sekarang lampunya lagi ngedrop semuanya bun. Karena plafon Buyul itu tinggi banget, jadinya nggak bisa langsung sekaligus mengganti lampu dengan gala atau misalkan tangga yang biasa bun, harus memerlukan ekstra tangga dan ekstra gala gitu ya. Jadi sekarang itu dapur Boyo gelap, makanya Boyo pakai ring light kayak gitu. Nah, untuk teman-teman yang baru datang dan menemukan channel Buyo, terima kasih ya sudah mengklik video Buyo. Semoga kita selalu bersilaturahmi terus ya bun. Dan dukung Buyo atau channel Buyo dengan cara tekan like, komen, dan subscribe-nya. Serta tekan juga lonceng notifikasinya supaya kita selalu tetap bersilaturahmi sampai nanti. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Dan untuk para penonton Buyo yang setia menemani Buyo sampai saat ini, Buyo ucapkan jazakumullah khairan katsira. Baik teman-teman semuanya, lanjut aktivitas Boyo yang lainnya yaitu membuat sarapan atau bekal nanti untuk Pak suami sama kakak Zikran sekolah. Nah, setelah mencari-cari di kulkas, akhirnya Boyo menemukan lele dan Buyu mau goreng lele saat ini ya bun. Nah, untuk teman-teman yang biasa mengikuti channel Buyu sebelumnya di belanja mingguan, ini adalah apa namanya, masakan Buyu yang hasil dari belanja kemarin ya bun. Nah, ini lelenya, Masya Allah, mohon maaf gelap banget ini, sebetulnya pakai ring light aja nih yang Buyo cantolkan di sini karena belum ada lampunya ya bun. Mohon maaf sebelumnya karena ya ini adalah realita kehidupan yang memang apa adanya. Nah, teman-teman semuanya, kalian hari ini masak apa? Mudah-mudahan apa yang kalian masak berkah untuk anak-anak, untuk kesehatan suami, sehingga mempunyai tenaga untuk menjemput rezeki untuk keluarga kita. Amin.
Nah, kemudian yang cocok biasanya untuk goreng lele adalah sambal sama lalapan. Itu aja udah cukup ya, goreng tempe atau tahu, ditambahnya seperti itu. Nah, kalau Boyo sendiri, aduh gimana ya, ini mengingat anak-anak Boyo kemarin itu pengen kuah gitu ya, pengen makan sama yang kuah-kuah. Akhirnya Boyo bikinlah sayur kuah, yang itu sayur sop seperti ini ya Bun. Nah, nanti biasanya Boyo sendiri yang makan sambal sama lalapan aja, karena mereka nggak suka. Nah, ini untuk anak-anak aja, yaitu sayur sop ditambah bakso. Ini lelenya, alhamdulillah tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, cukup lah ya Bun. Dan di tungku yang satunya lagi, Boyo lagi nyayur sop. Biasa ya Bun, untuk bumbunya yang simpel-simpel aja. Tidak diulek, tidak di blender atau yang lainnya. Ini Boyo cukup irisan bawang merah, bawang putih aja. Lalu ditumis, setelah harum baru deh kita masukkan air dan wortel. Biasanya wortel dulu ya Bun, biar lebih empuk. Nah, alhamdulillah sayurnya sudah mateng nih teman-teman. Jadi untuk masak hari ini budgetnya untuk lele Rp15.000 dan sayurnya Rp5.000 untuk bahan-bahannya. Sehingga budget semuanya untuk masakan hari ini jadi hanya dengan budget Rp20.000 sampai siang hari nanti. Mudah-mudahan biasanya tapi untuk Boyo sendiri sih, keluarga Boyo, untuk sayur karena kuahnya dibanyakin sampai sore juga insya Allah bisa termakan. Tinggal nanti sama dadar telur atau tambahan yang lainnya. Nah teman-teman, jadi jangan khawatir ya yang punya masalah di budget dapur. 20.000 aja itu udah bisa mencukupi untuk makan pagi sama makan siang. Nah teman-teman semuanya, alokasikanlah sesuai dengan kebutuhan keluarga kita. Jangan terlalu masak yang berlebihan supaya tidak mubazir, ujung-ujungnya dibuang ya. Nah, teman-teman, dilanjutkan dengan aktivitas Boyo yang lainnya karena sekarang jadwalnya Teteh Cila itu sekolah di Bimba. Nah, Teteh Cila sudah mandi duluan. Biasanya bareng sama Ata, cuman Ata tadi agak malas-malas gitu anaknya, lagi nonton TV. Jadi ya didulukan aja yang semangat mandi itu Teteh Cila. Nah, teman-teman, Teteh Cila ini usianya sekarang Desember itu mau 5 tahun. Jadi kemarin itu sebetulnya tahun kemarin itu sudah mau dimasukkan ke TK gitu ya. Cari-cari TK tapi mau masuk TK kurang, mau masuk TKB juga kurang. Jadi ya sudahlah, jadi Boyo tuh masukkan ke Bimba dulu gitu. Tadinya aduh di Bimba ya. Tapi ya sudahlah, daripada nganggur, anaknya kasihan nggak bisa belajar juga sama Boyo di rumah, karena kalau belajar di rumah biasanya Teteh Cila itu suka bosenan gitu ya. Nah kalau sama Bu Guru beda lagi. Nah teman-teman semuanya, jadi hari ini Boyo mau mengantarkan Teteh Cila tapi mau sambil nyuci dulu supaya apa namanya, kerjaan ini selesai, itu selesai ya. Itulah namanya mama yang bisa multitalent sebetulnya untuk bisa mengerjakan lebih dari dalam satu waktu. Dan Boyo itu sudah terbiasa ya kalau mau meninggalkan rumah walaupun mau nganterin Teteh Cila, jadi kerjaan di rumah itu harus pengen beres gitu ya. Apalagi kalau misalkan, mau mudik atau misalkan mau ke rumah orang tua atau mertua gitu ya. Jadi sebelum itu tuh rumah itu pengen rapih dulu, karena yang kita rasakan nantinya gitu capek, setelah capek terus ngelihat rumah berantakan, akhirnya kita yang capek sendiri. Karena kalau suami beda gitu ya, kalau suami tuh pengennya, sat siset cepat, tapi nggak mikir gitu, rumah itu masa bodoh mau berantakan, masa bodoh mau rapi gimana gitu ya, yang penting, dia itu nyiapin mobil aja udah gitu. Anak-anak tanpa disadarinya gitu, ada yang gitu nggak sih, sama nggak sih? Kadang kita suka kesel juga ya sama suami kalau misalkan mau bepergian itu pengennya kita rapi, kalau beliau itu pengennya cepat gitu. Sementara yang lainnya tuh nggak dipikirkan, contohnya, udah ini belum, susu anak belum, udah dimasukin ke tas belum, atau misalkan udah masukin minum belum, atau yang lainnya, ternyata kan belum sama sekali. Jadi kita semua-muanya yang harus mempersiapkan diri. Nah, kalau ada yang samaan seperti Boyo, boleh sharing di kolom komentar dan bagaimana solusinya.
Barangkali teman-teman yang punya solusi, yang baik yang bisa bekerja sama dengan, bagus ya antara suami sama istri dikala kita mau bepergian. Nah, sebetulnya Buyut juga pernah ya ngobrol sama suami. Ya kalau misalkan pengen cepat selesai dan pengen cepat kita berangkat, yuk sama-sama ya mulai sekarang itu. Bunda bagian beres-beres rumah, ayah bagian nyiapin perlengkapan anak-anak deh. Kayak susu, sandalnya masukin ke mobil, atau misalkan minumannya, atau misalkan pampers dan lain sebagainya. Ya nurut tuh satu hari kalau itu, tapi ke depannya, Masya Allah, ya tetap aja seperti ini. Tapi mungkin ya begitulah ya, kalau pemikiran laki-laki itu berbeda sama pemikiran perempuan. Kalau perempuan itu hal detil itu pengen, beres sedetil mungkin. Nah kalau laki-laki, pengennya itu cepat gitu, pengen cepat tapi tidak dipikirkan untuk masalah yang lainnya. Seperti itu ya Bun? Ada yang samaan? Nah kalau ada, misalkan share boleh di kolom komentar. Kalau misalkan aku mah enggak Bun, aku biasanya sama suami kerjasama seperti ini. Tapi kan beda-beda ya, tipe atau tipikal suami itu ada yang mau menerima kalau diobrolin sama kita, ada yang tipe nggak mau dibanding-bandingkan. Emang nggak boleh sih ngebanding-bandingkan seperti itu ya, tapi secara halus lah kita ngobrolnya. Nah ada juga tipe yang nggak mau sama sekali, nggak mau, aku mah nggak mau digini-gini, tapi nggak hideng gitu ya, nggak hideng itu nggak apa ya, nggak dengan sendirinya gitu. Nah tapi ya kita harus biasa ngobrol santai, harusnya ya mungkin kita ngobrol santai dikala kita lagi santai-santai, seperti itu. Wajib loh itu sebetulnya. Cuman Buyu sendiri masih dalam tahap belajar walaupun ini udah bertahun-tahun, udah belasan tahun Buyu menikah. Nah, teman-teman yang masih muda, yang baru menginjak usia pernikahan, baru beberapa tahun, biasanya harus lebih, ini lagi ya, dalam kerjasama antara suami istri, kemudian memang harus kerjasama ya antara suami sama istri supaya kita itu lebih ringan, suami juga lebih ringan juga, dan istri tidak terlalu terbebani. Akhirnya istri hatinya senang, suami pun senang. Nah, seperti itu. Oke lanjut di kegiatan Buyung selanjutnya yaitu beres-beres area depan. Nih banyak sekali sampah yang sudah menumpuk dan nanti jadwalnya mamang sampah datang atau truk sampah datang. Jadi Buyu baru buru-buru nih untuk membereskannya. Nah teman-teman lanjut nih, Buyu mau siram-siramin dulu tanamannya karena kemarin itu cuacanya mendung, ngelekep begitu, panas, tidak hujan. Nah akhirnya Buyu mau siram-sirami dulu tanaman dan mau menyirami area karpet di sini karena suka ada pipis kucing, bau gitu ya, bau pesing. Nih ban motor, bannya Ata biasanya suka dipipisin nih, enak banget sih kucing itu pipisin di setiap roda ban motor sama sepedanya si Teteh Cila sama Ata. Dan ini karpet Buyo juga masih belum diganti ya Bun, masih standar dari developernya seperti ini. Next ke depannya mudah-mudahan ada rezeki untuk bisa merenovasi rumah supaya lebih menarik lagi dan betah lagi ditempatin. Nah teman-teman, suasana atau cuaca di area perumahan Buyul itu sekarang lagi cerah panas, ini sekitar jam 9, tapi udah sepi gitu ya. Nah yang ramenya itu biasanya di komplek Buyul itu nanti sore, jadi anak-anak udah pada sekolah, bubar sekolah. Karena di sini kebanyakan yang SDIT ya Bun, jadi sore-sore baru pada pulang gitu, setengah 3 atau setengah 4 kayak gitu. Jadi sekitar jam 4 sore baru deh pada keluar rame, dan ibu-ibunya kadang-kadang ya ikut nongkrong gitu ya di sini, biasanya di tempat Buyo kayak gini nih di kursi. Nah kalau jam-jam segini pagi-pagi sampai jam zuhur atau jam 2 gitu sepi banget ya, karena ya pada kerja, terus anak-anaknya juga pada sekolah. Oke teman-teman semuanya, demikian untuk vlog kali ini. Mudah-mudahan apa yang Buyo sharingkan di video kali ini memberikan manfaat. Buyo pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.